kenapa informasi mengenai eh, terkait dengan cash flow, kuadran, terkait dengan konsumsi, terkait dengan keuangan, kenapa menjadi hal yang penting menurut eh, Saya sendiri sudut pandang perspektifnya laki-laki. hmm, Laki itu tujuannya atau tanggung jawabnya adalah menafkahi orang keluarga. Otomatis ya namanya laki-laki harus mencari ini sumber pemasukan atau sumber nafkah dari mana aja. Jadi saya harus mengenal oke. cash flow itu seperti apa. Hmm, Dan saya semakin bertambahnya usia, waktu itu semakin terbatas. Jadi eh, saya tidak bisa punya hanya satu sumber dana saja yang saya peroleh. Makanya saya cari yang lain. Dan yang kedua, kebutuhan manusia itu makin lama makin banyak. Bukan kebutuhan dan keinginan. Keinginannya makin lama makin banyak. Jadi eh, ya otomatis untuk memenuhi keinginan tersebut, kemampuannya harus ditambahin. Itu yang makanya saya penting saya jelasin ke supaya nah ini mau baca bukunya langsung juga bagus sih sebetulnya hmm, supaya punya insight sebenarnya kerja perusahaan nggak satu-satunya sumber dan kalau misalkan punya pekerjaan di perusahaan itu bisa menambah sumber dari yang lain. Saya keterbatasan waktu ya udah saya investasi. Kalau saya punya waktu yang lebih luang ya bisa jadi bisa. Jadi problem ini kayaknya bapak-bapak bapak-bapak muda lah, program-program bapak-bapak muda. Cuma nanti problemnya usaha apa, nah usaha apa juga nggak segampang itu bikin menentukan usahanya hmm, uh, yang nantinya dipilih. Cuma setidaknya dia punya mindset dulu cara memperoleh pendapatan dari mana aja itu. Terus yang kedua untuk kemampuan pengelolaan karena yang tadi kan caranya untuk bisa untuk uh, mampu gitu, untuk mampu itu yang pertama meningkatkan pendapatan. Yang kedua, mengurangi pengeluaran. Nah, tujuannya yang kedua, penjelasan tentang pengelolaan keuangan, dia bijak dalam mengeluarkan dananya. Gitu. Jadi bukan artinya ketika pendapatan dia udah fokus pendapatan, akhirnya dia pengeluarannya dia berobrol enggak. Jadi dia harus bisa paham juga pengeluaran itu, konsumsi itu ada yang urgent, ada yang enggak, ada yang priority, ada yang enggak. Nah, dia harus keputusan investasinya harus baik, keputusan keuangannya harus baik. Jadi kalau misalkan kebiasaannya dikasih terus-menerus, nanti satu besar tuh konsumsi apa? Keputusan konsumsinya gampang banget. Dibujuk oleh marketer mau punya uang lebih belanjain. Itu karena kebiasaan dari sejak kecil. Kejadian-kejadian dulu nih. Di tahun 2022 ya masih dekat lah 1,5 tahun yang lalu ratusan mahasiswa tertipu pinjol rektor TP turun tangan sudah jatuh tertimpa tangga pula jadi sistemnya dia pinjem menggunakan ratusan mahasiswa IPB jadi korban dan nanti akhirnya jadi untuk penggalangan dana kalau nggak salah jadi digunakan pinjol tahunya pinjolnya PO-nya bermasalah mahasiswanya juga tidak bisa membayar pinjaman lainnya. Lalu di sini ada juga terkait dengan berita terkait utang yang awalnya 4 juta membengkak jadi 38 juta ini 2021. Ini berita-berita ini banyak ya tentang ini tuh saya lupa. Ini pihak dari OJK yang akhirnya bertugas untuk membatasi ya investasi-investasi. Panjangannya saya lupa namanya apa. Ini berakhir memblokir 20 investasi bodong, 105 pinjol, 19 robot trading tahun 2022. Dan masih terus bertambah, nggak stop tuh. Yang nama-namanya kayak gitu tuh masih terus bertambah terus. Terus ada juga investasi bodong nih OJK kerugian masyarakat dari investasi bodong mencapai 117 triliun. Ini hampir hampir 10%-nya ya, 10% atau berapa persennya dari pendapatan Indonesia ini tahun 2022. Nah, di sini
dari mana aja, ada 1086 yang terdiri dari investasi ilegalnya 1086, gak ada ilegalnya 205, fintech ilegal mencapai 3.783, terus layanan forex, perdagangan berjangka, dan lain sebagainya itu jumlah 628, dan money game satu skema Ponzi-nya yang diketahui melakukan skema Ponzi atau penipuan itu di 212 entitas. Ini dari CNBC. Sebaran investasi legalnya ini bentuknya MLM, 80 kasus, 93 lainnya, Ponzi 212, kripto itu 73, dan penipuan dalam bentuk forex itu di 628. Ini eh, si masyarakat sih sudah tahu masalahnya itu ketika terjerat. Nah, nah dari SWI itu banyak platform-platform yang memang ditawarkan secara gamblang gitu oleh influencer, karena memang untuk berhasilnya satu tujuan caranya banyak ya. Nah, yang paling mudah adalah sekarang mencari orang yang punya masa banyak. Jadi influencer, bahkan itu digunakan sebagai alat untuk mempromosikan skema-skema Ponzi, salah satu skema penipuan atau investasi bodong. Nah, ini mungkin buat buat mengetahui dulu gambarannya, ini dari Robert T. Kiyosaki ada cash flow quadrant. Ini di mana setiap orang itu punya peluang untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan itu dari 4 hal. Yang pertama, dia sebagai employee, yang dimana dia punya pekerjaan di dalamnya. Jadi dia memberikan waktu, tenaga, dan akhirnya memperoleh pendapatan dalam bentuk gaji atau upah. Itu employee. Semua orang bisa menjadi employee kalau misalkan sesuai dengan kompetensinya. Lalu yang kedua, self-employed. Self-employed ini kamu menciptakan pekerjaan untuk diri kamu sendiri. Di sini dimana sama, kalau misalkan untuk mendapatkan uang dia harus bekerja, menyisikan waktunya, tenaganya, pikirannya, tapi biasanya lebih banyak ya dibandingkan dengan employee. Karena bedanya employee itu biasanya sudah ada sistem, jadi tinggal menjalankan sistem yang ada. Tapi kalau untuk self-employed, dia menjadi sistemnya sendiri. Jadi tenaga, waktu, dan pikirannya lebih banyak tercurahkan di sana. Tapi pendapatannya juga lebih besar karena tidak harus dibagi-bagi beberapa pihak. Dia sendiri yang punya kontrol. Ini banyak nih yang seperti ini sekarang self-employed, content creator misalnya. Lalu yang berikutnya adalah business owner, di mana ini seseorang menciptakan sistem bisnis yang akhirnya nanti sistemnya ini yang bekerja untuk dia. Sistemnya ini dalam arti dia sudah punya sumber daya manusia di sana, sudah solid dah. Maksudnya aktivitas proses bisnisnya sudah berjalan otomatis, sehingga nanti akhirnya itu bisa menghasilkan keuntungan buat dia. Nah, untuk business owner ini bisa berbeda, bisa merintis dari awal, perusahaan rintisan, atau bisa menggunakan atau membeli perusahaan yang sudah berjalan, misalkan franchise, itu juga bisa sebagai business owner. Atau misalkan kalau misalkan orang bisnis, biasanya dia punya sense untuk lihat opportunity, satu bisnis mau ada yang perusahaan yang mau bangkrut, tapi sebenarnya bisnisnya masih bagus, dia beli bisnis itu sebelum bisnisnya ketika ditawari dengan harga yang cocok. Jadi dia ngerintis nggak dari nol, tapi dia memperbaiki sistem yang ada, yang akhirnya mendapatkan keuntungan juga. Dan yang terakhir adalah investor. Orang hasil keuntungan kita, pendapatan dikumpulkan, dan akhirnya pendapatan tersebut diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan lainnya. Tapi keempat cash flow quadrant ini bisa diterapkan sekaligus, semuanya bisa. Saya sendiri misalkan bisa jadi employee, bisa jadi self employee, bisa punya business owner, bahkan saya investasi juga. Jadi cash flow ini harus masuk uang tuh dari mana aja sih? Nah, ini penjabarannya seperti itu. Dan ada juga tergantung juga sama kebiasaan atau karakternya. Kalau misalkan ada karakter yang memang dia tidak bisa eksekusi, dia kurang baik bisa membaca peluang tapi tidak baik dalam eksekusi, akhirnya dia mungkin lebih cocok jadi investor.
lebih berhasil menjadi investor dibanding sama business owner. Dan jadi kesesuaian untuk arus cash flow ini juga bisa beda-beda ya. Ada yang memang fokusnya di investor saja, tapi ada juga yang memang berhasil dengan menghasilkan uang banyak dari business owner, bukan dari investor atau bukan dari sebagai. Nah, ini gambaran kulitnya dulu supaya kita tahu arus kas sebenarnya datangnya dari mana. Nah, ini dari penelitian terdahulu ya, ini sebetulnya ini nggak terlalu ini, cuman yang saya mau bahas adalah di sini pentingnya tentang literasi keuangan. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa permasalahan yang paling dekat dengan kita adalah permasalahan individu. Yang saya pikir adalah sekarang terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, makanya perlu yang namanya literasi keuangan. Tapi dengan adanya literasi keuangan bukan berarti dia bisa lolos dari jeratan pinjol dan lain sebagainya. Cuma setidaknya dia sudah bisa mitigasi, memprediksi apakah keputusannya itu baik untuk dilakukan atau keputusan investasi. Misalkan ada yang tawarin investasi, terus kan kalau misalkan dia sudah paham atau sudah punya literasi keuangan, setidaknya dia bisa menganalisa apakah bisnis ini betul atau enggak, beneran atau cuma penipuan dan sebagainya. Nah, ini dari penelitian terdahulu, kemampuan keterampilan individual dalam mengelola keuangan pribadi akhirnya juga akan mempengaruhi keberhasilan dari usaha. Kalau sebagai pengusaha, akhirnya literasi keuangan ini juga bisa mendorong keberhasilan. Nah, ini karena nanti di literasi keuangan ini ada kaitan sama pihak ketiga ya, ini nggak penting. Nah, literasi keuangan itu adalah terkait dengan pendapatan dan pengeluaran. Dia harus tahu harus pendapatan dan pengeluaran kayak gimana. Terus mengenal terkait dengan tabungan dan pinjaman. Terus mengenal terkait asuransi, apa itu asuransi, dan terkait investasi. Cuman yang saya mau iniin lebih lebih sederhana ini terkait dengan pengelolaan. Kan kita sebagai individu, sebagai makhluk ekonomi, kita menyisihkan uang kita ada 3 hal. Ketika kita punya uang lebih, itu kita pasti konsumsi. Kita punya uang, kita butuh konsumsi. Akhirnya punya pendapatan ini digunakan untuk konsumsi. Dan uang yang lebih itu ditabung. Jadi kalau misalkan tabungan adalah kelebihan dari konsumsi. Jadi kalau misalkan saya pendapatan 1 juta, konsumsinya cuma 800, berarti 200-nya bisa ditabung. Harusnya gitu. Dan kalau misalkan sekarang dengan tawaran sana sini yang konsumsinya harusnya 800, jadi bisa sampai 1 juta, 1 juta 200. Nah, kalau misalkan punya kelebihan dana, ini pilihannya sebenarnya bukan hanya ditabung, tapi juga bisa diinvestasikan. Bedanya kalau ditabung itu nilainya tetap. Gitu. Tapi pun sekarang kalau misalkan ditabung di bank, pasti nilainya turun. Di emas bisa mempertahankan nilai, setidaknya nilainya tidak turunnya tidak jauh atau naiknya tidak terlalu tinggi. Gitu. Tapi ada juga yang menyimpankan kelebihan dana dengan diinvestasikan, harapannya supaya nilai yang disimpan itu menghasilkan menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, keputusan dalam mengkonsumsi, menabung, menginvestasikan ini terkait dengan kemampuan literasi keuangannya, perilaku keuangan dan sikap keuangannya. Karena itu yang menentukan keputusan keuangan. Ini banyak ya ketika kalian misalkan ke kampus atau kalian misalkan ke kantor, itu ada keputusan-keputusan setiap harinya, apakah saya naik mobil, apakah saya naik motor, apakah saya jalan kaki naik angkot, apakah saya naik Grab, misalkan itu terkait nanti salah satunya sudah dipandang dari sudut ekonominya, biayanya berapa, waktunya berapa lama, dan sebagainya. Itu keputusan keuangannya. Tapi kalau misalkan bedanya, ini pendapatan rumah tangga nih. Kalau di pendapatan usaha, hasil dari pendapatan usaha itu tidak ada konsumsi, jadi baliknya ke investasi semuanya. Kalau sudut pandang pendapatan bagi usaha itu diinvestasikan. Investasinya ada 2, ada yang bentuknya direct investment,
investasi real yang dijadikan modal kerja. Ada yang memang bentuknya investasi finansial indirect, jadi disimpan di pasar modal atau pasar saham atau pasar uang. Itu dari investasinya. Yang investasi real tadi modal kerja untuk biaya sumber daya manusia, beli bahan baku, eh, misalkan biaya pemasaran atau marketing atau promosi. Itu investasi real yang menghasilkan peningkatan penjualan. Kalau indirect investment itu yang dilihat adalah pengembalian dari ROI-nya lah, pengembalian dari investasinya, nilai berapa tinggi. Nah, itu pun perlu yang namanya keputusan investasi. Di situ ada financial management. Jadi keputusan investasi ini atau keputusan keuangan itu penting bagi individu karena kita sebagai manusia pasti melakukan konsumsi, sebagai pekerja, pemilik usaha, kita terbiasa dengan menginvestasikan dana kita. Jadi hal itu penting untuk diketahui bahwa investasi itu bukan bukannya ini yang kemarin saya ada tulisan sih gini, eh, orang orang kaya yang ada dua orang orang yang mengumpulkan kekayaan, ada juga orang yang memperlihatkan kekayaan. Orang yang cerdas itu yang mengumpulkan kekayaan. Yang mengumpulkan kekayaan artinya dengan pendapatan misalkan 100 juta dia hanya mengeluarkan uh, pengeluaran tiap bulan misalkan lebih rendah, jauh dari lebih rendah, karena dia bisa ada space lebih tinggi untuk diinvestasikan, artinya gitu. Tapi kalau menurut yang satu lagi memperlihatkan kekayaan, artinya kemampuannya lebih kecil daripada keinginannya. Jadi kalau misalkan kemampuannya cuma 50 juta, tapi dia liburan kemana yang lebih dari kemampuannya dia.